Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas matematika kelas 7 halaman 28 sampai dengan halaman 30. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab 1, yaitu bilangan bulat. Dan yang akan kita bahas adalah hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 28 dan perhatikan pada bagian hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Bagian Q diskusi diberikan soal-soal pengurangan 1-4. Nah, ini adalah soal-soal pengurangannya di sebelah kiri dan pernyataan penjumlahan 1 dengan 4 di sebelah kanan. Dan ini adalah soal penjumlahannya. Untuk setiap kalimat pengurangan, pilihlah kalimat penjumlahan yang hasilnya sama. Kemudian, isilah berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diskusikanlah hasil pengamatanmu. Untuk yang pertama, positif 3 ditambah positif 3 dikurangi positif 5. Nah, ini sama dengan nomor 2 pada sebelah kanan, yaitu positif 3 ditambah negatif 5. Untuk nomor 2, positif 3 dikurangi negatif 5. Nah, ini sama dengan pernyataan sebelah kanan nomor 1, yaitu positif 3 ditambah dengan positif 5. Selanjutnya pernyataan nomor 3, yaitu negatif 3 dikurangi positif 5, maka hasilnya sama dengan pernyataan sebelah kanan, yaitu nomor 4, yaitu negatif 3 ditambah negatif 5. Dan soal yang keempat, negatif 3 dikurangi negatif 5 sama dengan pernyataan yang ketiga, yaitu negatif 3 minus ditambah minus adalah plus, ditambah positif 5. Selanjutnya soal nomor 4 pada halaman 28. Ubahlah kalimat pengurangan berikut itu menjadi kalimat-kalimat matematika penjumlahan. Selanjutnya hitunglah hasilnya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah kalimat-kalimat matematika berupa pengurangan. Kita akan rubah menjadi kalimat penjumlahan. Perhatikan nomor 1. Positif 5 dikurangi positif 12. Maka positif 5 tetap positif 5, kemudian kita tambahkan. Dan ini tambahkan dengan negatif 12, maka hasilnya adalah negatif 7. Soal yang nomor 2, positif 3 dikurangi negatif 8. Maka sama dengan penjumlahan, positif 3 negatif dikalikan dengan negatif adalah positif. Jadi ditambah dengan positif 8, maka hasilnya adalah positif 11. Soal nomor 3, negatif 15 dikurangi positif 10. Maka penjumlahnya adalah negatif 15 tetap ditambah dengan negatif 10. Maka hasilnya adalah negatif 25. Dan soal nomor 4, negatif 7 dikurangi negatif 7. Maka sama dengan negatif 7 ditambah negatif dikali negatif adalah positif. Maka hasilnya adalah positif 7. Maka negatif 7 ditambah positif 7 hasilnya adalah 0. Hal yang penting diperhatikan untuk pengurangan bilangan positif dan negatif. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan kemudian menambahkannya. Selanjutnya pada soal nomor 29 soal 5. Hitunglah. Yang pertama 0 dikurangi positif 3. Maka hasilnya adalah negatif 3, dimana negatif dikali positif adalah hasilnya negatif. Yang kedua 0 dikurangi negatif 5, maka hasilnya adalah positif 5, dimana negatif dikali negatif hasilnya adalah positif 5. Selanjutnya pada soal nomor 6.
Ubahlah kalimat pengurangan berikut ini menjadi kalimat-kalimat matematika penjumlahan. Selanjutnya hitunglah hasilnya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat matematika yang berupa pengurangan dan kita akan rubah menjadi penjumlahan. Yang pertama, positif 8 dikurangi positif 2. Maka hasilnya adalah positif 6. Positif 3 dikurangi dengan positif 7. Hasilnya adalah negatif 4. Positif 5 dikurangi positif 4. Nah ini maka sama dengan negatif 5 ditambah dengan positif 4, hasilnya adalah positif 9. Negatif 12 dikurangi positif 9. Maka hasilnya adalah negatif 21. Jadi dikurangi sama dengan dikurang. Jadi negatif 12 dikurangi 9 sama dengan negatif 21. Untuk negatif 27 dikurangi negatif 15. Ini sama dengan negatif 27 ditambah dengan 15, maka hasilnya adalah negatif 12. Dan yang keenam, negatif 16 dikurangi negatif 16 sama dengan negatif 16 ditambah dengan positif 16, maka hasilnya adalah 0. Yang nomor 7, positif 38 dikurangi negatif 12, itu sama dengan positif 38 ditambah 12, maka hasilnya adalah 50. Perhatikan negatif 10 dikurangi 0. Jadi tetap bilangannya adalah negatif 10. Jadi sesuatu bilangan dikurangi dengan 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Dan yang nomor 9, 0 dikurangi negatif 24. Jadi negatif dikali negatif adalah positif, maka hasilnya adalah positif 24. Selanjutnya soal nomor 8. Hitunglah yang pertama, negatif 2,7 dikurangi negatif 3,4 itu sama dengan negatif 2,7 ditambah. Nah ini 3,4 nya berubah menjadi positif. Maka hasilnya adalah negatif 2,7 ditambah 3,4, maka hasilnya adalah positif 0,7. Yang kedua, negatif 1 dikurangi positif 0,8 itu sama dengan negatif 1 ditambah negatif 0,8 yaitu negatif 1,8. Soal nomor 3, 1/5 dikurangi negatif 4/5, maka 1/5 kita negatif ini berubah menjadi positif ditambah 4/5. Karena penyebutnya udah sama, maka kita langsung jumlahkan, hasilnya adalah positif 5/5 atau sama dengan positif 1. Soal nomor 4, negatif 3/4 dikurangi negatif 1/2 sama dengan negatif 3/4 ditambah 1/2. 1/2 itu kita konversi menjadi 2/4 karena untuk penjumlahan penyebutnya itu harus sama. Maka hasilnya adalah negatif 3/4 ditambah 2/4, maka hasilnya adalah negatif 1/4. Soal nomor 5, negatif 0,75 dikurangi negatif 3/4, di mana negatif 0,75 ditambah, nah ini karena awalnya negatif berubah menjadi positif. 3/4 itu sama dengan 0,75. Jadi sistem perhitungannya negatif 0,75 ditambah 0,75, maka hasilnya adalah 0. Dan yang nomor 6, negatif 7/4 dikurangi positif 0,4 sama dengan negatif 7/4 ditambah, nah karena ditambah jadi negatif 4/10. Jadi 0,4 itu sama dengan 4/10. Kemudian masing-masing bilangan kita samakan penyebutnya, dimana untuk negatif 7/4 itu sama dengan negatif 35/20. Dan untuk negatif 4/10 sama dengan negatif 8/20. Maka hasilnya adalah 35 ditambah 8 sama dengan 43/20. Jadi hasilnya adalah negatif 43/20. Selanjutnya silakan buka halaman 30, mari mencoba.
Kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya berhenti di beberapa stasiun. Tabel ini menunjukkan beberapa stasiun yang dilalui dan jarak antar stasiun di kedua kota berurutan. Stasiun Gambir ditetapkan sebagai awal titik 0 km dan arah dari Gambir ke Surabaya adalah arah positif. Jadi dari Gambir ke arah timur yaitu ke arah Surabaya hasilnya adalah positif. Silakan perhatikan tabelnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah, jika kota Pekalongan sebagai titik pangkal, bagaimana kita menyatakan jarak antar dua stasiun berurutan? Gunakan bilangan positif dan negatif. Isilah tabel berikut ini dengan bilangan yang sesuai. Jadi untuk kota Pekalongan yang awalnya positif 356 sekarang menjadi titik pangkalnya. Artinya Pekalongan menjadi 0, titik 0. Bagaimana dengan arah Jakarta? Nah, dari arah Pekalongan ke Jakarta adalah negatif 356. Negatif 356 itu diperoleh dari angka 0 titik Pekalongan ditambah dengan negatif 356. Maka hasilnya adalah negatif 356. Bagaimana dengan kota Cirebon? Nah, kota Cirebon adalah negatif 137. Diperoleh dari mana? Yaitu dari 219. Jadi jarak antara Pekalongan sama Cirebon positif 219 ditambah negatif 356. Maka hasilnya adalah negatif 137. Kemudian Semarang itu adalah positif 81 dan Bojonegoro. Nah, untuk Bojonegoro karena jarak Pekalongan dengan Bojonegoro adalah positif 610, maka ada jarak dari Gambir ke Bojonegoro adalah positif 610, maka jarak Pekalongan ke Bojonegoro adalah 610 ditambah negatif 356, maka hasilnya adalah positif 254. Dan sekarang perhatikan untuk Pasar Turi Surabaya. Pasar Turi Surabaya maka hasilnya adalah positif 357. Jadi positif 357 itu adalah jarak antara stasiun Gambir ke Pasar Turi yaitu 713 ditambah negatif 356, yaitu jarak dari Pekalongan ke Gambir. Maka hasilnya adalah positif 357. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 28 sampai dengan halaman 30. Semoga video-video kami yang sajikan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.